tentukan sejauh mana melayani sesama, mengasihi, itu yang utama dalam jiwa. Bukan jumlah yang ada di bangku, namun hati yang penuh api, mengubah dunia dari dalam, menginspirasi tanpa henti. Ukuran kesuksesan sejati adalah... Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan kepada para pendengar pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita jauh melangkah dalam melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Patutlah kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami bangun pada pagi hari, di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong hati pemikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan, perenungan pada pagi hari ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan para pendengar dimanapun kita berada. Adapun tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu apakah tolok ukur kesuksesan dari suatu gereja? Nah, ketika kita berbicara tentang kesuksesan, dunia seringkali mendefinisikannya berdasarkan angka, jumlah pengikut, besar bangunan, atau pemasukan keuangan. Namun, apakah itu juga yang Tuhan pandang sebagai kesuksesan dalam gerejanya? Mari bersama-sama kita lihat apa sebenarnya yang menjadi tolok ukur kesuksesan gereja menurut perspektif Alkitab. Yang pertama, kesetiaan pada amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 memberikan mandat utama bagi gereja. Di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesuksesan gereja dilihat dari beberapa setia gereja tersebut menjalankan amanat agung. Bukan hanya tentang mengundang orang datang ke gereja, tetapi tentang mengutus mereka menjadi murid yang menjalankan perintah Tuhan. Lalu yang kedua, pertumbuhan rohani jemaat. Kesuksesan gereja bukan hanya diukur dari seberapa besar jumlah jemaat yang hadir, tetapi dari seberapa dalam mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Efesus 4 ayat 12 sampai ayat 13 menjelaskan bahwa tujuan pelayanan adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jemaat yang dewasa rohani, yang semakin menyerupai Kristus adalah tanda gereja yang sukses. Haleluya. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, kesuksesan gereja juga diukur dari bagaimana gereja berkontribusi pada masyarakat di sekitarnya. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata gereja harus menjadi berkat bagi komunitas lokal dan menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata, seperti pelayanan sosial. Nah, 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan teman saya di sini, para pendeta.
Ada salah satu pendeta mengatakan, mereka sangat kagum sekali dengan pelayanan Bala Keselamatan, secara khusus pelayanan sosialnya. Karena mereka bilang, di mana ada bencana alam, pasti ada Bala Keselamatan di dalamnya. Pasti ada tim APS itu ada di dalamnya yang sedang membantu, menolong orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kena bencana alam. Jadi kita sebagai warga Bala Keselamatan, kita sangat patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh kita dipercayakan untuk melakukan pelayanan sosial ini. Jadi kebenaran firman Tuhan dalam Efesus, dalam Matius 5 ayat 16, kita sebagai warga Bala Keselamatan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus kita benar-benar menjadi terang di dalamnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberi dampak yang baik kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena itulah yang Tuhan tuntut bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan para pendengar pada pagi hari ini, apa yang menjadi tolok ukur kesuksesan gereja yang sejati? Kesuksesan gereja tidak diukur dari besarnya jumlah jemaat, megahnya bangunan, atau banyaknya program yang dijalankan. Kesuksesan gereja adalah kesetiaan pada amanat agung, pertumbuhan rohani jemaat, dampak nyata di masyarakat, bahkan kepemimpinan yang saleh. Nah, mari kita bersama-sama mengejar kesuksesan yang sejati, yaitu kesuksesan yang diukur oleh Tuhan dan bukan oleh dunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bertolak dari perspektif Alkitab tersebut, maka tentu kita bersyukur karena kita masih menghidupi kebenaran firman tentang hukum kasih. Oleh sebab itu, bersama-sama kita belajar satu bagian Alkitab dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Dikatakan di sana, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagian ini menegaskan bahwa gereja yang sukses adalah gereja yang menghidupi hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Allah, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Seperti moto Bala Keselamatan, yaitu hati kepada Allah dan tangan terulur kepada sesama. Jadi kita sebagai warga Bala Keselamatan, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, pada saat-saat ini, pada bulan ini, oleh karena Allah sedang memberkati Bala Keselamatan di Indonesia sehingga genapnya 130 tahun. Bukan usia yang sangat muda lagi. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui Bala Keselamatan yang diberkati oleh Tuhan 130 tahun ini, kita juga sebagai warganya, kita juga harus memiliki kedewasaan pemikiran kita dalam mengikut Tuhan di dalam gerejanya. Jangan hanya karena hanya ada persoalan sedikit kita sudah mulai mundur dari kepengikutan kita kepada Tuhan. Tetapi mari milikilah kedewasaan itu di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita menjadi gereja yang berdampak, gereja yang memberi pengaruh dengan dasar kasih yang benar, sehingga Tuhan saja yang dimuliakan dan dari setiap hal yang kita lakukan. Kiranya bagian kebenaran firman Tuhan yang singkat ini akan memotivasi kehidupan saudara dimanapun yang mendengar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah dimuliakan dan kita umatnya diberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patut mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini oleh karena berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, bahkan kesempatan yang indah di mana kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini akan selalu memotivasi kehidupan rohani kami, sehingga kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan, terus berharap hanya kepada Tuhan, karena kami tahu dan percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa agar Tuhan membimbing gereja kami untuk selalu setia pada panggilan-Mu. Kami memohon kepada Tuhan kiranya Engkau menjadikan kami alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini. Kami memohon kepada Tuhan kiranya Engkau menolong kami untuk tidak terjebak pada standar dunia, tetapi terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar gereja kami dapat berhasil di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Berkati keluarga, rumah tangga mereka, bahkan usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, dimanapun pekerjaan itu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya Allah di dalam nama Tuhan Yesus memberkati hari ini. Kiranya topangan kuasa daripada Tuhan akan menopang kehidupan mereka pada sepanjang hari ini. Terima kasih. Inilah permohonan kami, ini ucapan syukur kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Berapa banyak yang datang tiap minggu, takkan tentukan sejauh mana. Melayani sesama, mengasihi, itu yang utama dalam jiwa. Bukan jumlah yang ada di bangku, namun hati yang penuh api, mengubah dunia dari dalam, menginspirasi tanpa henti. Ukuran kesuksesan sejati adalah cinta yang kita bagikan, hati kepada Tuhan, tangan untuk manusia. Itulah yang kita hidupkan. Bila hati tulus memberi dan tangan menyentuh dunia, itulah yang sungguh bermakna, nilai suci yang tak tergoyah. Mari kita berjalan bersama dalam kasih yang sempurna, mencapai tangan